Yang kami hormati Ibu Nurma Izati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Ruang dan teman-teman semua kelas Tadris Matematika B yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Zakiatus Walihah sebagai moderator, selaku pemateri kedua, dan rekan saya Ani Rosyana Elfijar selaku pemateri pertama. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bangun ruang limas. Oke, langsung saja saya persilakan kepada Ani Rosyana Elfijar untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pengertian limas. Menurut Slavin 2005, limas adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki satu bidang segi N dan bidang lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik. Menurut Nuharini 2008, limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segitiga, segi 4, atau segi 5 dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Sedangkan menurut Dudeja 2014, limas adalah bangun ruang yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik sudut dari alasnya dengan suatu titik yang terletak di luar alas tersebut. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa limas adalah bangun ruang sisi datar yang beralas segi banyak dan sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Selanjutnya yaitu bagian-bagian limas. Dapat kita lihat pada gambar di samping, contohnya yaitu limas segi 4, maka bagian-bagiannya yang pertama ada bidang sisi limas adalah bidang pembentuk bangun ruang limas yang terdiri atas ABCD adalah bidang sisi alas, sedangkan TAB, TBC, TCD, dan TAD adalah bidang sisi tegak. Yang kedua, rusuk limas adalah garis yang merupakan perpotongan antara dua bidang sisi bangun ruang limas. Rusuk limas segi 4 berjumlah 8 buah, yaitu TA, TB, TC, TD, AB, BC, CD, dan AD. Yang ketiga, ada titik sudut adalah pertemuan tiga rusuk atau lebih dari suatu bangun ruang. Titik limas segi 4 berjumlah 5 buah yaitu sudut T, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang keempat yaitu ada diagonal bidang limas segi 4 adalah AC dan BD, sedangkan bidang diagonal limas segi 4 adalah TAC dan TBD. Materi selanjutnya ada sifat-sifat limas segi N. Yang pertama ada banyak sisi. Banyak sisi pada limas segi N adalah N ditambah 1 buah. Sebuah sisi alas dan N buah sisi tegak berbentuk segitiga. Yang kedua ada banyak rusuk. Banyak rusuk pada bangun limas segi N adalah 2N buah. Dan yang terakhir ada banyak titik sudut. Titik sudut pada limas segi N ada sebanyak N ditambah 1. Sebuah titik sudut merupakan titik puncak limas, pertemuan titik-titik sudut dari sisi tegak, dan N buah sudut merupakan sudut yang terbentuk pertemuan titik sudut segi N dengan sisi tegak. Materi selanjutnya yaitu jaring-jaring limas. Dapat kita lihat pada kedua gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan proses dalam membuat jaring-jaring limas segitiga beraturan, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan limas segi 8. Selanjutnya ada macam-macam limas. Kita ambil 4 yaitu limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Materi selanjutnya yaitu limas segitiga. Pengertian dari limas segitiga yaitu jenis limas yang memiliki bentuk alas atau bantalan berbentuk segitiga, baik segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, maupun segitiga siku-siku. Limas segitiga memiliki sisi selimut yang juga berbentuk segitiga. Sifat-sifat limas segitiga. Yang pertama, limas segitiga mempunyai 4 buah sisi yang terdiri dari sebuah sisi alas yang berbentuk segitiga dan 3 buah sisi selimut yang juga berbentuk segitiga. Yang kedua, limas segitiga mempunyai 6 buah rusuk
yakni 3 buah rusuk alas dan 3 buah sisi selimut. Yang ketiga, 5 segitiga mempunyai 4 buah titik sudut. Rumus 5 segitiga yang pertama ada rumus volume, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan untuk rumus luas permukaan yaitu sama dengan L sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Yang ketiga ada luas alas yaitu LA sama dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya yaitu macam-macam limas. Salah satunya adalah limas segi 4 atau persegi. Pengertiannya sendiri adalah jenis limas yang memiliki alas berbentuk segi 4, baik persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, maupun layang-layang. Namun dari macam-macam limas segi 4 ini memiliki sisi selimut yang berbentuk segitiga. Sifat-sifat dari limas segi 4 ini memiliki 5 buah sisi, yaitu sebuah sisi alas yang berbentuk segi 4 dan 4 buah sisi selimut yang berbentuk segitiga. Selanjutnya, limas segi 4 ini mempunyai 8 buah rusuk, yaitu 4 buah rusuk alas dan 4 buah rusuk sisi selimut. Dan limas segi 4 juga mempunyai 5 buah titik sudut. Untuk rumusnya sendiri, mencari volume dari limas segi 4, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan untuk mencari luas permukaan, sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Selanjutnya macam-macam dari limas, yaitu ada limas segi 5 atau pentagonal. Pengertian sendiri yaitu salah satu dari macam-macam limas yang memiliki alas berbentuk segi 5 dan memiliki sisi selimut yang berbentuk segitiga. Sifat dari limas segi 5 ini memiliki 6 buah sisi, yaitu sebuah sisi alas yang berbentuk segi 5 dan 5 buah sisi selimut yang berbentuk segitiga. Selanjutnya mempunyai 10 buah rusuk, 5 buah rusuk alas dan 5 buah rusuk sisi selimut. Dan limas segi 5 ini memiliki 6 buah titik sudut. Untuk rumus dari limas segi 5, mencari volume itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaan, yaitu luas alas ditambah 5 dikali luas sisi tegak. Selanjutnya yaitu limas segi 6 atau heksagonal. Pengertiannya sendiri merupakan jenis limas yang memiliki alas berbentuk segi 6 dan memiliki sisi selimut yang berbentuk segitiga. Sifat dari limas segi 6 ini mempunyai 7 buah sisi, yaitu sebuah sisi alas yang berbentuk segi 6 dan 6 buah sisi selimut yang berbentuk segitiga. Limas segi 6 juga mempunyai 12 rusuk, yaitu 6 buah rusuk alas dan 6 buah rusuk sisi selimut. Limas segi 6 juga mempunyai 7 titik sudut. Untuk rumusnya sendiri, untuk mencari volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 6 dikali sisi tegak. Contoh soal yaitu yang pertama, alas sebuah limas berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alasnya 12 cm dan panjang kakinya yaitu 10 cm. Hitunglah volume limas tersebut jika tinggi limas adalah 9 cm. Penyelesaian menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari tinggi dari segitiga tersebut. Tinggi kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 100 dikurangi 36 adalah 64. Hasil dari akar 64 sama dengan 8 cm. Selanjutnya, untuk mencari luas segitiga dapat menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali luas alas dikali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali luas alasnya adalah 12 dan tingginya adalah 8, sehingga menghasilkan
luas sama dengan 48 cm kuadrat. Jadi, untuk volume 5 segitiga sama kaki, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas 48 cm kuadrat dikali tinggi 9 cm, menghasilkan 144 cm kubik. Contoh soal yang kedua, diketahui panjang alas sebuah 5 segi 6 beraturan adalah 8 cm. Jika tinggi segitiga beraturan adalah 8 cm dan tinggi segitiga pada sisi tegak adalah 15 cm, maka berapakah luas permukaan limas? Penyelesaiannya adalah luas alas limas ditentukan dari 6 segitiga sama sisi yang kongruen, yakni tinggi sama dengan akar 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan akar 64 dikurangi 16 sama dengan akar 48. Akar dari 48 itu adalah 6,9 cm. Selanjutnya, setelah mendapatkan tinggi dari 5 segi 6 tersebut, kita akan menghitung luas alas limas, yaitu luas sama dengan 6 dikali setengah kali alas dikali tinggi sama dengan 6 dikali setengah dikali alasnya adalah 8 dikali tingginya adalah 6,9, sehingga menghasilkan 165,6 cm kuadrat. Jadi luas permukaan 5 segi 6 adalah 165,6 cm kuadrat. Berikut merupakan contoh dari penerapan limas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, piramida menyerupai bangun 5 segi 4, memiliki alas dan sisi tegak yang bertemu satu titik puncak limas atau piramida. Selanjutnya, tenda yang digunakan untuk berkemah merupakan contoh menonjol dari bentuk geometris 3 dimensi limas. Selanjutnya, menara telepon yang terpasang di pinggir jalan adalah contoh lain dari struktur berbentuk limas. Dasar menaranya geometris limas. Perusahaan manufaktur mainan juga memanfaatkan bentuk limas dalam memproduksi berbagai jenis mainan, misalnya Rubik yang berbentuk limas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.